Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan Bu Ririn, apa kabar? Izinkan saya, Isnaida Rumiati, untuk menjelaskan materi hari ini ya. Oke. Untuk materi kali ini tentang perilaku konsumen di dalam pemasaran online. Apa sih itu perilaku konsumen? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Nah, teman-teman, di sini ada pengertian perilaku konsumen. Menurut American Marketing Association mendefinisikan bahwa perilaku konsumen atau consumer behavior adalah sebagai dinamika interaksi antara pengaruh dan kesadaran perilaku dan lingkungan, di mana manusia melakukan pertukaran aspek-aspek kehidupan. Atau contohnya, misalkan seseorang jika membutuhkan sesuatu atau memikirkan sesuatu, oh saya butuh ini. Nah, itu kan dapat dipengaruhi oleh seseorang atau lingkungan ya. Nah, kemudian setelah orang itu merasa oh butuh ini, butuh itu, seseorang itu akan melakukan tindakan yaitu untuk membeli. Nah, kemudian ada pengertian menurut Kotler dan Keller bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Nah, untuk beberapa faktor itu nanti akan dijelaskan di slide berikutnya ya teman-teman. Pada slide ini ada proses transformasi penjualan produk dari konvensional menuju digitalisasi. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa munculnya e-commerce. Nah, e-commerce sendiri itu merupakan segala aktivitas jual beli dengan menggunakan bantuan media elektronik. Media elektronik yang digunakan meliputi perangkat desktop, mobile, dan website. Nah, karena sekarang sudah termasuk industri 4.0, maka semua penjualan atau pembelian produk kebanyakan menggunakan e-commerce. Contohnya ada Lazada, ada beberapa website yang lain. Nah, proses belanja online menjadi lebih cepat dan akurat dengan menggunakan bantuan aplikasi berbasis web, di mana platform tersebut dapat membantu sektor bisnis B2B atau business to business atau C to C atau konsumen to konsumen dan sebaliknya. Nah, B2B ini bertujuan atau C to C juga sama, bertujuan untuk mengenalkan produk itu secara online ke para konsumennya. Nah, teman-teman, di sini ada contoh beberapa website belanja online terbaik di tahun 2020. Nah, di sini contohnya ada Bukalapak, ada Shopee, ada Lazada, kemudian ada Tokopedia. Nah, di sini masih selain contoh di sini masih banyak platform-platform lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Misalkan ada OLX, ada Zalora, dan lain-lain. Teman-teman nanti bisa sambil mencari informasi itu dari website yang lain atau website yang ini tentang produk-produk apa saja yang dijual di platform ini. Ada baju, ada makanan atau fashion, ada make up, dan lain-lain. Pada slide ini akan dijelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Untuk faktor yang pertama adalah faktor pribadi. Faktor pribadi adalah faktor karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain. Contohnya ada umur, kemudian ada kerjaan, ada situasi ekonomi, gaya hidup. Gaya hidup ini contohnya ada hobi antar seseorang itu pasti akan banyak perbedaan. Kemudian ada kepribadian atau konsep diri. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologi yang unik
yang menyebabkan respon yang relatif konsisten serta tahan lama terhadap lingkungan dirinya sendiri. Untuk faktor yang kedua adalah faktor psikologis. Untuk faktor psikologis di sini terdiri dari motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap. Nah, untuk faktor yang ketiga ini adalah faktor sosial. Faktor sosial terdiri dari beberapa, yaitu ada kelompok, ada keluarga, peran, dan status. Lalu untuk faktor yang terakhir adalah faktor budaya atau faktor kebudayaan. Nah, faktor kebudayaan ini mencakup beberapa hal juga. Ada budaya, ada suku budaya, kemudian ada kelas sosial. Nah, teman-teman, itu penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Berikutnya adalah tipe-tipe perilaku konsumen menurut Mullen dan Minor. Untuk yang pertama, tipenya adalah perilaku membeli yang kompleks atau perilaku konsumen kompleks. Tipe ini adalah jenis pembeli yang mempertimbangkan dengan sangat matang sebelum membeli suatu barang atau jasa. Biasanya produk yang dibeli adalah produk yang mahal atau biasa jarang dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Nah, untuk perilaku yang kedua adalah perilaku membeli yang mengurangi disonansi atau mengurangi perbedaan. Nah, di sini tipe ini adalah pembeli yang melakukan perbandingan antara merek. Proses disonansi terjadi karena pembeli takut menyesali pilihan mereka. Jadi membandingkan antar merek satu dengan merek yang lainnya. Kemudian ada tipe yang ketiga adalah perilaku yang telah terbiasa. Nah, di sini perilaku pembeli, mereka yang membeli karena kebiasaan mereka terhadap suatu barang. Mereka tidak terlalu memikirkan merek produk tersebut karena sudah mengenal produk tersebut. Biasanya produk yang dibeli yang umum atau yang sering digunakan setiap hari. Nah, untuk yang terakhir, perilaku konsumen ini perilaku mencari keragaman produk. Jadi, pada proses pembelian kali ini, merek tidak menjadi suatu perhatian utama dalam membeli suatu barang. Pembeli pada tipe ini adalah mereka yang mencari variasi produk. Contohnya, ketika seseorang sedang membeli makanan ringan, pada pembelian berikutnya mereka akan mencari rasa dan juga pergantian merek untuk mencari variasi baru. Jadi, apa yang dikonsumsi tidak melulu satu merek itu saja. Untuk kali ini akan dijelaskan manfaat studi perilaku konsumen. Untuk yang pertama adalah meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Studi perilaku konsumen tak hanya membuat memahami konsumen, namun kita akan lebih tahu bagaimana cara mengungguli kompetitor kita dari produk yang kita pasarkan. Kemudian ada meningkatkan customer service. Setiap konsumen yang membutuhkan bentuk layanan berbeda. Perbedaan itu dapat dipelajari melalui consumer behavior. Nah, kemudian yang ketiga adalah memahami perbedaan berbagai kelompok konsumen. Nah, di sini setiap konsumen itu berbeda. Kebutuhan serta keinginannya juga pasti tidak akan sama. Bagaimana cara memahaminya? Nah, di sini studi perilaku konsumen adalah jawabannya. Kemudian yang keempat, merancang strategi marketing. Tiap program pemasaran bisa dibuat khusus untuk kelompok konsumen tertentu sesuai dengan karakteristik perilaku mereka. Studi ini memudahkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan mungkin ada penggantian logo, kemudian ada pengubahan kemasan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah memperhatikan
tren pasar atau memprediksi tren pasar kali ya. Dari waktu-waktu tren pasar terus berubah. Perubahan ini bisa terus diikuti dengan studi consumer behavior otomatis. Produk yang ditawarkan harus sesuai dengan perkembangan zaman, jangan produk-produk yang sudah usang. Slide ini berisi tentang informasi yang didapat dari perilaku konsumen. Nah, studi ini bisa membantu apa sih kalau kita terapkan? Untuk yang pertama adalah ada analisis campaign. Nah, untuk analisis ini kita bisa memanfaatkan studi perilaku konsumen. Dampak campaign bisa dinilai. Seperti itu. Produk apa yang kita tawarkan apakah berpengaruh terhadap si konsumen tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah analisis pendapat konsumen. Kalau kalian ingin mengetahui pendapat konsumen tentang brand atau produk kalian, lakukan saja studi ini. Mungkin bisa membantu kalian atau teman-teman untuk menganalisis seberapa besar sih pengaruh pendapat itu terhadap perilaku konsumen. Dengan begitu proses pengembangan produk dapat maksimal karena kita dapat feedback dari konsumen tersebut tentang atau terhadap barang atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian yang ketiga ada segmentasi atau pengelompokan pasar. Saat melakukan pembelian, setiap orang punya motivasi yang berbeda. Terkait dengan itu, studi ini dapat membantu menyusun kelompok konsumen sesuai dengan kategori atau demografi. Tak hanya itu saja loh, kamu juga bisa mengembangkan produk yang tepat untuk kelompok-kelompok yang sudah ada. Terima kasih teman-teman. Slide ini saya akhiri ya. Untuk teman-teman, tetap semangat untuk hari-harinya. Semoga kita disehatkan selalu. Untuk Bu Riri juga sama. Semoga Ibu sehat selalu ya. Bye-bye. Assalamualaikum.